Mari kita melihat firman Tuhan. Ya, tentang totalitas. Mari bersama-sama katakan totalitas. Ya, totalitas. Ya. Bapak Gembala mendefinisikannya dengan kata sepenuhnya atau keseluruhan atau kemutlakan. Ya. Saya menambahkannya dengan utuh. Ya, satu keutuhan, satu kemutlakan, sepenuhnya atau seluruhnya. Nah, totalitas ini kita tahu adalah bagi Tuhan tentunya kita diminta untuk totalitas. Tuhan sudah buat untuk kita, totalitas Dia buat untuk kita. Bahkan dikatakan oleh Bapak Gembala, kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk keselamatan, karya keselamatan kita. Itu sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Untuk totalitas, saya katakan ini tidak mudah. Ya. Bagi daging kita, bagi manusia kita mustahil. Tapi percayalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita masuk ke dalam Tuhan, ya dilingkupi oleh Tuhan, maka kita tahu totalitas itu menjadi kerinduan kita. Ya, bukan lagi satu beban untuk kita, bukan lagi satu target untuk kita, melainkan sebuah kerinduan untuk kita terus melakukan yang terbaik, terus menerus. Dan semakin berkualitas kehidupan kita. Ya, kalau kita mau totalitas, keinginan daging kita, ya, harus benar-benar mati. Siap nggak mati kedaginganmu, kedagingan kita? Kalau kita mau benar-benar totalitas, kita harus benar-benar mati kedagingan kita. Kehendak dalam jiwa kita pun harus kita salibkan. Kita tahu kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan minta dengan kekuatan manusia kita, dengan kedagingan kita. Apalagi dengan jiwa kita yang labil. Tapi kita percaya, ya. Kita percaya seperti ini. Kita ini harus disalibkan, daging kita harus disalibkan, kehendak kita ini harus kita serahkan kepada kehendak Tuhan, supaya keinginan roh atau kehendak roh yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau kehendak roh berbicara kepada kita, saya percaya dalam menjalani kehidupan kita yang totalitas kita dimampukan oleh kuasa Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Nah, sore hari ini saya ingin fokus kepada totalitas dalam penyembahan. Ya, ini kita minggu kelima, kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya ingin membahas tentang ini, totalitas dalam penyembahan. Kita sudah mendengarkan Bapak Gembala juga menyampaikan, beliau menyampaikan totalitas di dalam ibadah, dalam cara kita beribadah, dalam cara kita mendengarkan firman. Ya. Tetapi mari kita akan melihat bagian ini. Kita melihat bahwa
Bicara tentang totalitas dalam penyembahan, itu bicara tentang seluruh aspek hidup kita menyenangkan Tuhan. Itu bukan soal sekedar musik, sekedar kita nyanyi di dalam penyembahan kita, tapi segala aspek atau seluruh aspek kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Baik yang kelihatan dalam tindakan-tindakan kita, ya, dalam sikap kita yang dilihat oleh orang lain, apakah menyenangkan Tuhan, terlebih lagi yang ada di dalam diri kita, sikap hati kita. Ini tidak kelihatan, tetapi semua aspek ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak, apakah menyenangkan Tuhan? Apakah menyenangkan Tuhan atau tidak? Ya, kita lihat hal ini. Saudara, kalau yang kelihatan itu kita seringkali bisa kita lakukan tanpa kita bisa taat kalau kita punya atasan misalnya. Tapi untuk ketaatan di dalam hati kita, kita belum tentu. Nah, sikap menyenangkan Tuhan ini, ya menyenangkan Tuhan di dalam semua aspek hidup kita, itulah penyembahan yang sejati kita. Sekali lagi ya, penyembahan yang sejati kita menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, baik yang dilihat oleh orang lain, yang kelihatan dalam tindakan-tindakan kita, ataupun yang tidak kelihatan dari hati kita. Apakah saudara menyenangkan Tuhan? Apakah sikap saudara menyenangkan Tuhan? Bahkan seluruh yang kita miliki, saudaraku, seluruh yang kita miliki, apakah kita dapat memakainya untuk menyenangkan hati Tuhan? Seluruh yang kita miliki, uang kita, apakah kita dapat memanfaatkannya juga untuk menyenangkan hati Tuhan? Bukan sekedar kita memakainya untuk kepentingan kita, tapi seluruh aspek kehidupan kita, uang kita, harta kita, mobil kita, semua yang kita miliki, apakah kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, tanyakan kepada hati nurani kita. Kita bertanya kepada hati kita, apakah selama ini saya sudah menyenangkan Tuhan ya? Nah, itulah sikap penyembahan yang menyeluruh total. Apakah saudara sudah menyenangkan Tuhan? Tanya kepada hatimu sendiri. Dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang dapat dilihat, dengan yang tidak kelihatan, bahkan kita ngeri sekali melihat yang tidak kelihatan itu ya. Hati kita, firman Tuhan tadi pagi saudara Jeff sampaikan, dari hati itu timbul yang jahat. Berapa banyak yang jahat itu keluar dari hatimu. Dan kita tahu itu tidak menyenangkan Tuhan. Standar firman Tuhan untuk kita menyenangkan Tuhan adalah firman Tuhan ini. Standar untuk menyenangkan Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau menyenangkan Tuhan, amin. Saudara mau senangkan Tuhan, amin. Nah, mari kita lanjutkan. Kita lihat seluruh aspek kehidupan kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Spirit, soul, and body. Inilah manusia kita. Ya, bagaimana kita bisa totalitas di dalam menyembah Tuhan. Totalitas di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, dan di dalam tubuh kita.
Nah, kenapa kita rasanya sulit menyenangkan hati Tuhan? Ya saudara, lihat, wah banyak sekali yang Tuhan inginkan. Ya firman Tuhan sebanyak ini, apakah saya sanggup melakukannya? Nah kita berpikir demikian. Wah ke gereja hanya dibebani, tidak boleh ini dan tidak boleh itu, tidak boleh semuanya yang berhubungan dengan dosa tentunya, yang enak-enak bagi daging kita. Tetapi tidak boleh kita lakukan. Nah saudaraku sekalian, apakah saudara merasa bahwa ini adalah sesuatu beban? Apakah saudara merasa menyenangkan Tuhan secara total ini beban buat kita? Saya percaya saudaraku, Tuhan memang menciptakan kita khusus untuk menyenangkan Dia. Saudara, amin? Ya. Tuhan ciptakan kita khusus, Dia ciptakan kita untuk menyenangkan Dia. Nah, marilah kita berpikir juga ya aspek-aspek menyembah Tuhan. Ini kita diperlukan oleh kehidupan kita supaya kita bisa menyenangkan Tuhan secara total. Ya, kita lihat dulu yang pertama, totalitas roh di dalam penyembahan. Ya, totalitas roh di dalam kita menyembah Tuhan. Nah saudaraku, mari kita membaca Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara lihat ya, totalitas roh kita di dalam menyembah Tuhan. Disebutkan di sini, Bapa hanya kita bisa dekati dengan roh kita. Kita hanya bisa menyembah Bapa dengan roh kita. Nah selama ini kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak lihat roh kita, kita memakai tubuh kita, kita memakai organ-organ yang kelihatan, kita menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan hanya bisa kita responi dengan roh kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan hanya bisa diresponi dengan roh manusia kita. Ya saudara perhatikan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh. Saudara, roh saudara harus meresponi juga. Tuhan itu hanya kita bisa dekati dengan roh manusia kita. Wah saudaraku, rasanya sulit memang menangkap ini. Tetapi mari kita lihat, kalau saudara mau belajar, ya rindu untuk menyembah Tuhan totalitas, ya totalitas roh kita di dalam kita menyembah Tuhan. Mari kita lihat, kita mau belajar saudaraku. Ya Tuhan hanya bisa kita responi dengan roh kita. Nah, kita perlu melatih roh kita. Kita perlu melatih roh kita saudaraku untuk jalani disiplin rohani juga. Ya. Ya, manusia itu adalah makhluk roh memang. Kita diciptakan oleh Tuhan, ya roh kita dulu yang dibentuk oleh Tuhan. Baru setelah Dia ciptakan tubuh kita, Dia buat tubuh kita, roh itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi sejatinya kita ini adalah manusia
roh. Yang punya perasaan, pikiran, kemauan yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Ya, sekali lagi. Sejatinya kita ini adalah manusia roh yang punya perasaan, pikiran, dan kehendak dan tinggal di dalam tubuh jasmani. Itu sebabnya, saudaraku, roh kita perlu latih. Ya. Manusia roh kita, untuk melatih manusia roh kita agar dia bertambah kuat. Kita perlu latihan namanya disiplin rohani. Satu-satunya melatih roh kita untuk meresponi Tuhan. Saudaraku, kalau saudara tidak jalani ini, wah, kita mendekati Tuhan hanya dengan tubuh kita. Bahkan kita hanya mendekati Tuhan dengan perasaan kita, dengan pemikiran kita. Kita mesti dekati Dia dengan kita melatih roh kita. Disiplin rohani itu ada 3 yang saya tahu, yang biasa kami lakukan adalah ini, berdoa. Nah, apakah doa itu menjadi kesukaan bagi saudara? Halo? Apakah doa itu menjadi kesukaan bagi kita? Amin. Apakah membaca firman Tuhan itu menjadi kesukaan buat kita? Itu yang kedua. Doa, baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, tidak masalah kita dengar seperti ini. Kalau tidak kita membacanya, kalau tidak khusus kita membacanya, saudaraku, apalagi kita yang datang ke tempat ini, ya, coba siapa yang masih membawa Alkitab cetak kita? Bisa angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selebihnya, kita pakai HP. Nah, saya khawatir juga kalau pakai HP, kita nyasar nanti ke WhatsApp, nyasar kemana-mana nanti. Tapi ini poin saya, apakah kita melatih roh kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dengan teratur? Kalau kita berdoa di sini, berdoa secara korporat, berdoa secara bersama-sama seperti hari ini, ya memang itu namanya kita berdoa, tetapi itu tidak bisa mengalahkan doa pribadi kita. Kita berdoa pribadi di rumah-rumah, lalu kita berkumpul di sini, kita bawa energi daripada doa kita di sini, di tempat ini. Dan yang ketiga, puasa. Ya, doa, baca firman, dan puasa itulah latihan bagi roh kita. Itu disiplin rohani bagi roh kita. Kita meresponi Tuhan terus hari lepas hari. Itu tidak bisa memang spontanitas, saudaraku. Kita mesti melatih roh kita. Kita melatihnya dengan, saudaraku, baca firman Tuhan secara rutin. Saya melatih kemah untuk membaca Alkitab mulai. Ya, saudara di kemah. Inilah kekuatan kita. Inilah kekuatan kita. Kenapa kita kalah terhadap pencobaan? Kenapa kita kalah terhadap ujian, tekanan, penderitaan? Itu di jiwa semua. Kenapa? Karena roh kita lemah. Amin.
Amin. Wow, kalau roh kita kuat, saudara pasti akan menang dalam segala aspek kehidupan. Kita dapat melakukan kehendak Allah secara totalitas. Apa yang menjadi tema tahun ini bagi kita bisa jalani dengan penuh sukacita, totalitas bagi Tuhan. Kalau enggak, ini jadi beban buat saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu rasa haus dan lapar akan kebenaran, akan Tuhan. Ya perlu kita haus dan lapar. Kita coba, kita makan hari ini, ya kita makan. Besok kita katakan, ada nggak yang berkata begini, bosan makan. Ada? Ada yang berkata bosan makan nasi lengko terus. Bosan makan gudeg. Besok, hari ini kita perlu makan, bahkan tidak usah tunggu besok. Nanti malam pun kita perlu makan lagi. Nah saudaraku, bagaimana rohani kita? Kita tidak perhatikan. Bahkan kita nggak merasa apa-apa. Ya. Roh kita kering, kurus, bahkan mati. Ada nggak yang ngerasa? Ada yang merasa kalau roh kita lagi mati, lagi lemah, kurang gizi, kurus kering, kelaparan. Nah roh kita itu perlu saudaraku, rasa haus dan laparnya akan kebenaran kita puaskan. Bahkan Alkitab katakan Tuhan yang akan memuaskan. Barang siapa berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow. Nah, roh kita harus kuat saudaraku. Roh kita itu kita kalau lihat ya, tidak ada dengan kata-kata segenap roh. Adanya dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, segenap semua. Kalau roh itu kita tidak bisa mengatakan segenap roh. Karena roh kita itu hanya bisa kuat atau lemah atau mati rohnya. Jadi roh kita itu harus kuat saudaraku. Roh kita harus kuat. Puji Tuhan kita melihat contoh di Alkitab. Dalam Lukas 1 ayat 80 dari sejak kecil. Ya, Yohanes Pembaptis sudah menjadi kuat rohnya. Betapa pentingnya kita melatih anak-anak dari kecil. Rohnya itu semakin kuat. Kita coba baca Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Nah, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat apanya? Rohnya. Wow, kalau dari kecil dia sudah kuat. Ya. Dia semakin besar, dia tetap kuat, dia semakin kuat. Kita akan melihat pribadi-pribadi yang menang terhadap peperangan iman kita. Ya. Gereja ini akan melihat pribadi-pribadi yang kuat di dalam diri saudaraku menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan, menghadapi segala sesuatu masalah-masalah. Oh, betapa senangnya kami melihat kalau saudara semakin kuat rohnya. Nah, kalau kita lihat lagi di Lukas 2 ayat yang ke-40, Yesus sendiri dari kecil bertambah kuat rohnya. Ya, Lukas 2 ayat 40, adapun anak itu
anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Bukan cuma sekedar kuat, saudaraku, dikatakan di dalam salinan King James, ya, wakes strong in spirit. Ya, strong in spirit, kuat di dalam roh. Rohnya kuat, saudaraku. Bahkan ketika Yesus semakin besar, ditulis di sini ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar, disalin dengan increase, bertambah kekuatan rohnya. Dan lain-lain tentunya itu bertambah, tetapi rohnya bertambah kuat, makin bertambah, increase. Wah, saudaraku, kalau kita kuat di dalam roh kita, wah, jiwa kita yang labil itu, saudaraku, yang baperan, ya. Coba di antara kita, berapa banyak yang suka baperan? Baper, mudah tersinggung. Kalah di dalam jiwa kita. Itu karena roh kita lemah. Kalau roh kita kuat, dia akan mengintervensi kelemahan jiwa kita. Ya, saudara, ada berita baiknya. Kita kalau kita kasih makan roh kita itu semakin kuat. Ya, roh kita kalau kita kasih makan, apa tadi makanan roh kita? Apa tadi? Doa, membaca firman Tuhan, dan puasa. Dan yang paling hebat dari kekuatan roh kita ini, yang ketiga ini, puasa. Wah, memang berat. Tetapi kalau saudara menjalaninya dengan kerinduan, saya percaya saudara diberi kekuatan juga oleh Tuhan menjawab kerinduan kita. Kita bisa berpuasa. Wah, itu satu kekuatan buat roh kita. Nah, tubuh kita ini kalau kita kasih makan, ya, kita kasih makan, dia terbatas dia bertumbuhnya, tubuh kita, tubuh yang terbatas ini. Ya paling sampai umur tertentu dia pertumbuhannya sudah mentok, ya. Sudah mentok. Jadi mumpung anak-anak yang masih kecil, kita kasih makan yang bergizi supaya dia bisa tumbuh tinggi. Nah, kalau sudah kayak kita, tumbuhnya ke samping. Ya, bukan ke atas. Tubuh kita ini terbatas, usia tertentu tinggi kita sudah mentok. Tapi kabar baiknya adalah manusia roh, saudaraku, itu tidak terbatas. Sekali saya katakan, manusia roh kita tidak terbatas. Dia bisa besar dan seperti raksasa. Raksasa rohani. Saya menangkap kebenaran ini, saudaraku. Kalau kita rajin, kita melatih roh kita berdoa terus, berdoa. Daud, dia berdoa sehari 3 kali. Tiap hari dia berdoa. Ya. Baca firman, dan dia berpuasa juga. Ya, itu sebabnya kita melihat waktu dia melawan Goliat, Goliat itu besar. Tetapi nyalinya Daud lebih besar dari Goliat. Apanya yang besar? Rohnya. Spirit yang ada di dalam Daud itu lebih besar daripada Goliat. Boleh dia menghadapi Goliat dengan fisik, secara fisik. Tapi kita melihat spirit roh itu, iman. Ya, dia melemparkan
umbannya mengenai kepalanya Goliat dengan tepat. Saya percaya bukan kebetulan saudaraku. Itu dia dapat dari kepercayaan imannya di dalam rohnya. Nah itu sebabnya saudaraku, kita perlu roh kita semakin kuat. Ya. Haleluya. Saudara tangkap saja ini. Yang kedua, jiwa kita pun harus total dalam menyembah Tuhan. Jiwa kita harus total, pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus terlibat ketika kita menyembah Tuhan. Harus terlibat pikiran, perasaan, dan kemauan, kehendak kita harus terlibat di dalam kita menyembah Tuhan. Itu sebabnya kalau jiwa kita bisa dikuasai oleh roh kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari bibir kita, selalu ucapan syukur. Selalu Bapa engkau baik, Yesus baik. Selalu bilang terima kasih Tuhan. Ya, inilah yang namanya kingdom worship. Kingdom worship itu kita tahu bahwa kita ini hanya stewardship, hanya pengelola yang dipercayakan oleh sang pemilik. Alkitab katakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Bumi dan semua yang ada di dalamnya Tuhan yang memiliki. Saudara kita semua hanya pinjam. Amin. Amin. Saudara hanya pinjam. Kalau kita pinjam, kita bilang apa sama yang memberi pinjaman kita kepada kita? Bilang apa? Terima kasih. Oh, berapa banyak terima kasih yang patut, yang layak kita berikan kepada Tuhan. Belum kita hitung nafas kita saja. Ya itu jelas-jelas milik Tuhan. Ya. Nafas kita, setiap tarikan nafas, kita seharusnya bilang apa? Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali tarik nafas, bilang apa? Haleluya. Puji Tuhan. Tarik nafas lagi. Terima kasih Tuhan. Harusnya seperti itu kita. Inilah jiwa yang total. Kalau saudara mau total di dalam jiwa, tidak ada tekanan, tidak ada masalah yang bisa menekan saudara. Saudara memang harus menang mengatasinya. Supaya saudara bisa total dalam menyembah Tuhan, dalam jiwa kita. Kita bisa menang, selalu menang terhadap masalah persoalan-persoalan yang menimpa, yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 37, Roma 8 ayat 35 dan 37, kondisi yang tidak menguntungkan pun kita dapat mengubahnya ya, menjadi satu kemenangan lewat penyembahan kita. Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Ayat 35. Sebab siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa? Penindasan. Wow, enggak enak ditindas. Terus kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Satu kondisi yang tidak menyenangkan. Kita belum seperti Paulus yang menghadapi ini. Kita baru masalah sedikit. Ya, masalah di dalam rumah tangga kita. Cuman masalah perasaan-perasaan kita. Itu kita sudah, wah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terganggu pikiran-pikiran dan perasaan kita. Seharusnya kita bisa menang. Amin. Kita menang, amin. Saudara baca ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Oleh karena Dia yang sudah mengasihi kita.
Harusnya jiwa yang total itu, jiwa itu merdeka. Dia bisa menyembah Tuhan dengan bebas di tengah-tengah persoalan yang sedang dia hadapi. Dan sembahlah dia di atas masalahmu. Kalau engkau bisa menyembah dia di tengah-tengah penderitaanmu, di tengah-tengah kesusahanmu, di tengah-tengah apa yang engkau sedang alami, firman Tuhan menjamin kemenangan menjadi bagian milikmu. Kemenangan di dalam penyembahan. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Kemenangan itu membuat hati kita kuat. Hati kita kuat, saudaraku. Hati kita bisa menarik tubuh kita untuk bisa menyembah Tuhan. Kalau hati kita bersuka cita, percayalah saudara, hati kita bisa hati kita yang bersuka cita itu bisa terlihat di luar ya, terlihat dari luar hati yang bersuka cita itu. Nah, kita mengangkat tangan itu kadang-kadang spontan ya, tidak diperintah oleh otak. Itu ditarik oleh hati kita. Hati kita mau bersuka cita, kita angkat tangan tiba-tiba. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hati kita bisa menarik semua hal. Kalau dia bersuka cita, dia bisa mengajak kita mengangkat tangan. Dia bisa membuat kita melompat-lompat. Ya, saudara, saya percaya apa yang membuat saudara melompat-lompat kalau bukan hati yang sukacita. Kalau hati bergembira, saudaraku pasti terekspresi keluar. Bagaimana kegembiraan itu mempengaruhi yang di luar. Kalau hati kita itu memuji Tuhan dengan penuh sukacita, ya, dia akan membawa tubuh kita juga selaras. Tubuh itu tidak bisa menolak. Ya, haleluya. Nah, saya masuk yang terakhir, tinggal 7 menit ini. Tubuh kita harus total. Totalitas tubuh di dalam penyembahan. Tubuh kita akan otomatis menyembah Tuhan, ya, dengan totalitas. Otomatis. Roh kita sudah kuat, ya dia akan mempengaruhi jiwa kita. Apapun yang kita hadapi, kita bisa kalahkan semua itu. Kita menjadi menang dalam penyembahan kita. Otomatis saudaraku, tubuh itu bereaksi. Menyembah Tuhan. Ya, tubuh itu tidak malu untuk mengangkat tangan. Benar? Benar? Tubuh itu tidak malu untuk menyuruh kita melompat kalau nyanyi. Haleluya. Bahkan tubuh itu tidak, kalau kita lihat, kalau saudara dapat video yang dari Nigeria itu, ya, bagaimana mereka, besar sekali tempat ibadah mereka ya, berapa hektar itu. Ya. Kalau kita lihat mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah sampai apa? Sampai tertelungkup. Ya. Saya percaya saudaraku itu bukan karena kita mau buat-buat. Kalau kita buat-buat kita malu saudaraku. Tetapi tubuh kita itu bereaksi spontan. Total dia. Kita tidak malu mengangkat tangan dan sebagainya. Ketika kita menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara ini, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Ya, persembahkanlah yang
tubuhmu menjadi yang puncak dari apa yang dapat dilihat penyembahan itu. Tetapi mulainya itu dari dalam rohmu. Dari dalam rohmu, rohmu totalitas di dalam menyembah Tuhan. Rohmu kuat di dalam menyembah Tuhan. Ya, engkau melatih rohmu suka berdoa, kau suka baca firman Tuhan, engkau juga suka berpuasa. Itu melatih rohmu. Kita juga bisa total dalam kita menyembah Tuhan di dalam jiwa kita. Tekanan apapun yang kita hadapi, kita bisa menang. Dan terakhir, total penyembahan kita mempengaruhi tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi hari ini, ya, kalau kita mau menyembah Tuhan dengan total, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, Tuhan mencari para penyembah-penyembah yang sudah mulai menyembah dari dalam rohnya. Selama ini kita lihat kita menyembah hanya badan kita mungkin, atau jiwa kita didorong oleh musik. Tapi itu tidak keluar dari roh kita terus, tidak keluar dari roh yang paling dalam. Percayalah saudaraku, kalau saudara melatih rohmu terus, melatih rohmu, rohmu akan semakin kuat. Rohmu akan semakin besar. Engkau akan menjadi raksasa-raksasa rohani di tempat ini. Masalahmu menjadi kecil, begitu kecil. Kalau rohmu begitu kuat. Kita melihat yang terakhir pemandangan di sorga. Begitu total penyembahan di sorga itu. Ya. Kita coba baca di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Wahyu 4 ayat 8, saya baca mulai. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kepada siapa mereka berseru? Kepada pribadi yang di tengah-tengah tahta itu. Itu adalah pribadi anak domba Allah. Itulah pribadi Yesus. Luar biasa sekali saudaraku. Dilukiskan, dia bercahaya seperti permata, yaspis, ya, permata sardis, begitu mulia. Terus ada 7 obor yang mengelilingi tahta itu, di depan tahta itu. Itu adalah 7 roh Allah. Dan ada 4 makhluk ini. 4 makhluk ini khusus untuk menyembah Tuhan. Dan mereka berseru siang dan malam, apa katanya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah bicara tentang Alfa Omega, Tuhan kita Yesus Kristus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur. Nah, kita lihat ini. Di dalam roh, kita dapat menyembah Tuhan. Kita selalu berhadapan dengan kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ekspresi yang keluar dari jiwa kita, ucapan syukur, puji-pujian. Ya. Lihatlah, mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan seterusnya, ayat yang
10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia. Nah, ini satu-satunya unsur manusia. Dari manusia dipercayakan menjadi 24 tua-tua. Kalau tidak salah ini. 12 rasul mula-mula dan 12 rasul akhir zaman. Kalau penafsiran mungkin begitu. Ini dari unsur manusia. Dipercayakan kita melihat yang akan datang. Duduk di depan tahta Allah. 24 tua-tua itu mengelilingi. Dan apa yang mereka lakukan? Ini dari unsur manusia yang dipercayakan di hadapan tahta itu. 24 tua-tua ini. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia. Yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkota. Melemparkan mahkota di hadapan tahta itu. Nah, inilah prestasi-prestasi kita. Saudara akan dikonversi apa yang saudara buat di dunia ini. Dalam Kristus, dalam Tuhan kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Akan dikonversikan. Menjadi mahkota di kepala kita. Tapi tidak sebanding dengan 24 tua-tua ini. Mereka bermahkotakan emas. Lalu ketika kudus, keempat makhluk itu menyembah Tuhan. Mereka sama-sama melemparkan mahkota mereka. Bukan melemparkan seperti melempar gini. Tidak. Mereka menaruh mahkota mereka ke bawah. Mempersembahkannya. Ya. Dan dia berkata seperti ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak. Amin. Katakan sama-sama, Engkau layak. Sungguh Tuhan kita layak. Menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau yang ciptakan semuanya. Dan karena kehendak-Mu, semua ini ada dan diciptakan. Semua lemparkan mahkota. Kalau kita lihat tadi, totalitas dari roh kita semakin kuat. Keluar dari puji-pujian kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan. Dan terekspresi lewat gerakan-gerakan tangan kita. Mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Tidak terbatas. Dan ini luar biasa Tuhan. Ini saudara akan miliki. Suasana sorga nanti. Dikatakan ada lautan kaca di depan kita. Lautan kaca itu bicara tentang kita yang mengelilingi tahta itu. Entah barisan keberapa. Wah. Sampai selama-lamanya. Kalau saudara baca referensinya saudaraku. Pasal 5 ayat yang ke-14. Pasal 7 ayat yang ke-11. Pasal 11 ayat yang ke-16. Pasal 19 ayat yang ke-4. Tiap kali makhluk-makhluk itu memuji Tuhan. Para tua-tua itu tidak tahan. Mereka rasa tidak layak memakai mahkota itu. Walaupun itu satu pemberian daripada Tuhan. Mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Terus tersungkur dan menyembah Tuhan.